Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran sekolah sahabat dengan tema utama dalam cawan lebur bersama Kristus. Pelajaran pertama, cawan lebur gembala, sabat petang. Ayat hafalan, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Mazmur 23 ayat 3. Sophie bersandar di belakang pintu kamar tidurnya dan melorot ke lantai. Air mata mengalir deras, dan itu terjadi sesaat sebelum dia terisak-isak. Bagaimana dia bisa lakukan itu? Bagaimana dia bisa lakukan itu? Sophie baru saja menerima kabar yang menghancurkan hatinya. Seseorang yang dia pikir adalah teman, seseorang yang dia hormati dan percayai, menyebarkan gosip buruk tentang dia untuk merusak reputasinya dan pekerjaan yang telah dia lakukan. Sementara mengambil Alkitabnya dan membukanya di tempat tidur, dia tiba-tiba mendapati dirinya menatap beberapa kata yang sangat dikenal. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Mazmur 23 ayat 3 dan 4. Tentu saja ini tidak mungkin. Sophie berseru pada dirinya sendiri, tetapi logikanya sepertinya tidak bisa dihindari. Gembala dalam kitab Mazmur sedang membimbing domba-dombanya di jalan kebenaran, tetapi jalan ini juga tampaknya berliku menuju lembah bayang-bayang maut. Mungkinkah pengkhianatan yang menyakitkan oleh seorang teman, lembah yang gelap ini, dapat digunakan oleh Allah untuk melatihnya dalam kebenaran? Sekilas pekan ini, pada saat apakah Anda tumbuh lebih rohani melalui saat-saat yang mudah atau saat-saat yang sulit? Adapun ringkasan dan pokok-pokok pelajaran yang akan kita pelajari sepanjang minggu ini, kita memulai perjalanan yang panjang namun sangat penting pada triwulan ini. Sebuah perjalanan menuju makna penderitaan, kejahatan, dan kematian. Ya, penderitaan dapat dipelajari sebagai fenomena terpisah dari keberadaan manusia. Hal ini dapat dipelajari dari sudut pandang ilmiah atau psikologis di dalam istilah-istilah seperti persepsi, kasih sayang, dan konsekuensi. Namun pandangan Alkitab tentang penderitaan jauh lebih dalam. Alkitab menjelaskan asal mula penderitaan yang membebaskan Allah dari tanggung jawab apapun untuk membawa dosa menjadi ada. Alkitab juga menunjukkan bagaimana Tuhan menggunakan penderitaan sebagai kerangka transformasional untuk perkembangan, kemenangan, dan kehidupan kekal kita sendiri. Jika kita membayangkan hidup sebagai sebuah perjalanan, Mazmur 23 adalah salah satu tempat terbaik untuk memulai karena berbicara tentang sebuah jalan. Jalan ini membawa kita melalui pasang surut kehidupan kita. Lebih penting lagi, ada seorang yang membimbing kita di jalan itu. Seorang yang lebih dari sekedar pemandu. Dia adalah gembala yang peduli dan penuh kasih. Pertanyaan paling penting untuk perjalanan kita, untuk pasang surut kita adalah, apakah kita mengenal gembala itu? Apakah kita percaya kepadanya apapun yang terjadi atau kemanapun dia memutuskan untuk membawa kita? Pokok-pokok pelajaran yang akan kita pelajari sepanjang pekan ini. Ada 3 tema utama yang akan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, sangat penting untuk memahami bahwa hidup kita adalah perjalanan yang membawa pada lika-liku yang berbeda. Kita hidup di dunia ini dengan tantangan kehidupan kita masing-masing, dan seringkali kita menemui hambatan ketika kita melewati perjalanan kehidupan kita, sehingga membawa kepada lika-liku kehidupan yang berbeda-beda. Yang kedua, penting juga untuk diingat bahwa jalan ini tidak berliku secara acak, secara kebetulan. Tuhan adalah penuntun dan gembala kita. Dan di saat kita menghadapi tantangan di dalam kehidupan kita akan melihat bersama bahwa Allah yang akan menyediakan tuntunan dan Ia
yang akan mengembalai kita. Dia mengizinkan kita untuk melintasi atau secara aktif membawa kita melewati lembah penderitaan dan jurang maut atau kematian. Tetapi Tuhan tidak mengharapkan kita untuk melakukan perjalanan ini dengan mata tertutup. Ia mau supaya kita memberikan kesempatan kepadanya untuk menyatakan janjinya yang pasti bahwa Dia akan memimpin kita menuju keselamatan. Yang ketiga, tidak ada cara untuk bertahan hidup dari cawan lebur kehidupan jika kita tidak mempercayai gembala kita untuk membawa kita melaluinya. Itulah sebabnya di dalam pelajaran yang akan kita pelajari sepanjang pekan ini, kita akan mempelajari bagaimana caranya sehingga kita dapat menghadapi tantangan kehidupan di dalam setiap kehidupan kita masing-masing, dan bagaimana caranya supaya kita dapat menaruh kepercayaan kita kepada gembala agung kita untuk dapat membawa kita, menuntun akan kehidupan kita untuk terus aman di dalam perlindungan Tuhan. Itulah sebabnya marilah kita meluangkan waktu kita walaupun hanya sejenak untuk mempelajari pelajaran sekolah sahabat, pelajaran minggu ini, dan juga sepanjang triwulan yang baru ini, sehingga kita akan terus setia kepada Tuhan dan kehidupan kita akan terus aman di dalam perlindungan Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini, dan bantu kami Tuhan untuk dengan tekun mempelajari pelajaran sekolah sahabat sepanjang triwulan ini, lebih khusus lagi sepanjang pekan ini, bahwa Allah adalah gembala yang baik yang akan menuntun kehidupan kami untuk terus ada di dalam Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.